Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Di panggung politik menjelang Pilpres 2029, 4 nama ini menjadi pusat perhatian publik. Prabowo Subianto sebagai petahana yang kuat, Gibran Rakabuming-Raka sebagai wakil presiden muda generasi penerus Jokowi Prabowo, Deddy Mulyadi dengan basis kuat di Jawa Barat, dan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang membawa kekuatan struktural Demokrat. Persaingan mereka tidak hanya soal elektabilitas sesaat, tetapi bagaimana membangun jaringan koalisi, memperluas citra nasional, serta konsistensi kinerja hingga mendekati masa pemilu. Tapi, sebelum kita lanjut menyelami pembahasan menarik ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Survei LSI Denny JA, VLSI Denny JA, menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dengan elektabilitas 69,4%, disusul Anies Baswedan di 8,2%, Gibran Rakabuming-Raka 6,4%, dan AHY 3,1%. Survei Indikator Politik Indonesia, hasilnya serupa. Prabowo 68,9%, Anies 8,6%, Gibran 3,8%, dan AHY 3,1%. Data ini menunjukkan dominasi petahana, tapi juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh lain yang bisa membangun momentum dalam 4-5 tahun ke depan. Prabowo Subianto memiliki posisi sangat kuat karena angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya bersama Gibran dinilai mencapai 79,81% di awal pemerintahan. Di kalangan pemilih dari semua usia, etnis, dan kelompok ekonomi, kecuali Aceh dan Minang, Prabowo masih menjadi favorit utama menurut Exit Poll Kompas. Namun sejumlah pengguna Reddit menyuarakan bahwa kebijakan besar semacam program makanan gratis atau food estate dinilai terlalu ambisius dan kontradiktif dari segi pelaksanaan. Gibran Rakabuming-Raka, meskipun elektabilitasnya masih di kisaran single digit, memiliki posisi strategis sebagai wakil presiden sejak Oktober 2024 yang terbilang sangat muda, usia 37 tahun, dan membawa citra modern serta teknokrat muda. Ia mendorong adopsi kurikulum artificial intelligence di sekolah-sekolah nasional, langkah unik yang belum banyak dilakukan oleh pemimpin nasional lain. Walau elektabilitas personalnya masih rendah, analis memprediksi ia bisa tumbuh signifikan pada pemilih milenial dan digital savvy. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sejak akhir 2024 mencuri perhatian dengan elektabilitas tinggi, menang 74,77% suara saat Pilgub Jabar dan mencapai kepuasan publik 94,7% dalam 100 hari kerja. Laporan Kompasiana menyebut daya tariknya berasal dari gaya merakyat, aktif di media sosial, dan program populis seperti belusukan ke lapangan. Banyak pengamat menyimpulkan bahwa jika popularitas Deddy tetap stabil, ia punya potensi besar untuk maju sebagai calon presiden lawan Prabowo, meski harus melewati uji loyaliti partai dan jaringan politik nasional. AHY yang saat ini memimpin Partai Demokrat memiliki elektabilitas individu kecil, namun kekuatan struktural sangat nyata. Demokrat memiliki jaringan hingga 2.000 anggota dewan dan basis wilayah di 34 provinsi. Survei menunjukkan pasangan Anies AHY stabil berada di 3 besar simulasi calon yang dianggap publik sebagai alternatif perubahan besar nasional. Jika Demokrat mengambil jalur independen, AHY dapat muncul sebagai figur alternatif yang serius. Perlu dicatat bahwa penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi tokoh seperti Deddy dan Gibran yang belum dominan di partai besar untuk maju sebagai capres dengan dukungan parpol kecil atau partai pendukung independen. Namun pengamat politik seperti Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa loyalitas Gerindra terhadap Prabowo secara koalisi membuat kemungkinan Deddy maju melalui partai lain cukup rumit, meski masih mungkin jika dinamika politik berubah. Citra digital menjadi elemen penting. Gibran dan Deddy dikenal sangat aktif di media sosial dan membangun narasi yang dekat dengan generasi muda urban, sementara Prabowo dan AHY lebih mengandalkan jaringan partai dan koalisi besar. Survei mencatat bahwa 68% pemilih berusia 17
35 tahun menilai kehadiran digital kandidat jadi pertimbangan utama memilih capres. Kalau menurut kamu, dari keempat tokoh ini siapa yang paling mungkin membangun momentum kuat hingga mendekati 2029? Apakah Gibran bisa naik elektabilitasnya, Dedi bisa keluar dari Jawa Barat, atau AHY bisa jadi kartu Demokrat untuk melawan struktur besar? Kesimpulannya, Prabowo masih pemimpin dominan menjelang Pilpres 2029 dengan angka elektabilitas paling tinggi dan dukungan koalisi terbesar. Gibran memiliki potensi besar lewat citra muda serta kebijakan modern, tapi perlu membangun identitas independen agar diterima lebih luas. Deddy Mulyadi kuat di level regional dan punya citra merakyat yang mengakar, tetapi masih perlu memperluas pengaruh di luar Jabar. AHY mungkin belum besar secara personal, namun dengan kekuatan mesin politik Demokrat, ia bisa muncul sebagai kandidat alternatif yang strategis. Sumber utama dalam narasi ini adalah hasil survei LSI Denny JA dan Indikator Politik Indonesia, Januari 2025, serta analisis pengamat politik seperti Burhanuddin Muhtadi. Referensi tambahan mencakup data dari Kompasiana, Demokrasi News, dan diskusi publik di Reddit yang mencerminkan perspektif kritis terhadap survei dan kinerja politik tokoh-tokoh tersebut. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.